Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator kelompok 5 ingin memperkenalkan siapa-siapa saja teman saya yang ada di kelompok 5 tersebut. Pengertian PPh Pasal 26. PPh Pasal 26 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak LN, baik orang pribadi maupun badan, selain bentuk usaha tetap. Wajib pajak LN, baik orang pribadi maupun badan, selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Salapiana, NPM 1951040033, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Saya akan melanjutkan yaitu tentang penjelasan ketentuan mengenai individu atau perusahaan yang dikategorikan WPLN. Seorang individu tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 1 tahun atau 12 bulan. Selanjutnya, objek pajak PPh Pasal 26. Yang pertama itu individen, yang kedua bunga termasuk premium diskonto dan imbalan, yang ketiga royalti, sewa, dan penghasilan lainnya. Yang keempat, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, hadiah dan penghargaan. Yang keenam, pensiun dan pembayaran berkat lainnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dewi Arnumsari, NPM 1951040043. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai tarif PPh Pasal 26. Nah, dari aktivitas yang didapat akan menghasilkan sebuah penghasilan. Penghasilan tersebut jika ditanamkan di Indonesia, maka PPh Pasal 26 itu tidak berlaku lagi, karena semua hasil penghasilannya digunakan untuk investasi kembali di Indonesia. Tetapi investasinya itu atau hasil dari investasi tersebut digunakan atau diambil oleh investor, maka dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% dan dikalikan dengan penghasilan brutonya. Kemudian di sini ada potongan pajak PPh Pasal 26. Pemotongan pajak PPh Pasal 26 wajib dilakukan oleh yang pertama itu tentunya badan pemerintah, yang kedua itu subjek pajak dalam negeri, ketiga itu ada penyelenggara kegiatan. Nah, di sini jika kita membahas tentang penyelenggara kegiatan, ini contohnya itu jika ada warga negara asing yang mengikuti kegiatan atau perlombaan, contohnya SEA Games yang ada di Indonesia, dan warga negara asing tersebut mendapatkan penghasilan atau mendapatkan juara, maka akan dipotong PPh Pasal 26. Dan kemudian itu yang selanjutnya DUT, bentuk usaha tetap. Kemudian itu ada perwakilan perusahaan luar negeri. Dan yang terakhir itu adalah pembeli yang ditunjuk sebagai potongan PPh Pasal 26. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat penanaman kembali PPh Pasal 26. Nah, ada 3 syarat. 1. Dilakukan dalam bentuk pernyataan modal kepada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Nah, yang keduanya itu penanam kembali dilakukan pada tahun pajak yang berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya. Yang ketiga, tidak mengalihkan penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan berproduksi komersial. Saya akan memberikan contoh. 1. Andin adalah seorang warga negara Inggris yang memiliki 25 saham atas PT Jaya Raya di Indonesia tahun ini. Nah, Alan menjual seluruh sahamnya senilai 8 miliar kepada Rain, seorang warga negara Australia. Hitunglah PPh Pasal 26-nya. Jika kita lihat dari Alan dan Rain,
tidak ada pajak gandanya, maka akan kita hitung 20% dikali dengan 25% dan dikali dengan 8 miliar. Nah, 25% itu dari saham REN dan 8 miliar itu harga jual sahamnya REN. Hasilnya itu adalah 400 juta. Nah, ini secara finansial atau secara langsung. PPh pasal 26-nya dibayar secara langsung. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, latihan 2. Mika adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Konsul. Nah, Mika ini bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Mika sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2018, Mika memperoleh gaji $5.000 sebulan. Kurs yang berlaku adalah di dalam rupiah kan 10.500 per US dollar persen 1. Nah, jadi penghitungan PPh pasal 26 itu adalah penghasilan bruto berupa gaji sebelumnya, yaitu 5.000 kan 5.000 US dollar nih. Nah, 5.000 US dollar itu dikali 10.500 dalam 1 US dollarnya kan, itu hasilnya dari 10.500. Jadi hasilnya semuanya itu dirupiahkan menjadi 52.500. Nah, penerapan tarif PPh pasal 26 20% dikali 52.500. 20% itu tarif PPh pasal 26 ya. Lalu dikali 52.500 itu dari hasil penghasilan bruto berupa gaji sebelumnya. Nah, jadi 20% dikali 52.500 hasilnya adalah 10.500. Nah, PPh pasal 26 atas gaji Mika bulan April 2018 itu adalah 42 juta rupiah. Nah, itu yang kedua, latihan 2 ya. Lalu ada latihan 3, yaitu contoh soalnya penghasilan kena pajak BUT bentuk usaha tetap. Nah, di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 17,500 miliar. Hitunglah PPh, BUT, dan PPh pasal 26-nya. Nah, jawabannya itu pajak penghasilan BUT yang harus dibayarkan adalah 25% dikali 17,5 miliar. 17,5 miliar itu ada di soal ya, sedangkan 25%-nya itu pajak penghasil BUT-nya. Jadi sama dengan 4,375 miliar. Penghasil BUT setelah kena pajak itu adalah 17,5 miliar dikurang 4,375 miliar, itu adalah 13,125 miliar. PPh pasal 26-nya 20% dikali 13,125 miliar adalah 2,625 miliar. Nah, itu hasil dari PPh BUT dan PPh pasal 26-nya. Baik, di sini kita akan melanjutkan latihan yang keempat, yang dimana di sini mengenai PPh pasal 26. Contohnya, seorang atlet dari Cina mengikuti perlombaan maraton di Indonesia. Kemudian, seorang atlet ini berhasil meraih juara dengan hadiah sebesar 100 juta. Nah, dengan hadiah yang diperoleh oleh atlet ini, maka akan dikenakan PPh pasal 26. Pertanyaannya, hitunglah PPh pasal 26 tersebut. Mengenai PPh pasal 26, tentunya kita udah paham. Ternyata warga negara asing juga dikenakan PPh pasal 26 jika memenangkan hadiah di negara Indonesia. Contohnya atlet dari Cina ini. Kita jawab, PPh pasal 26 sebesar 20% kita kalikan dengan total hadiah yang diterima oleh atlet tersebut, yaitu sebesar 100 juta. Nah, 20% dikalikan 100 juta, maka pajak yang akan dikenakan kepada atlet Cina tersebut sebesar 20 juta. Kemudian mengenai penghasilan neto, jumlah hadiah sebesar 100 juta tadi kita kurangi dengan potongan pajak yang telah kita kalikan tadi, yaitu sebesar 20 juta. Maka hadiah yang akan diterima oleh
atlet tinja tersebut, yaitu sebesar 80 juta. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan mengenai PPh pasal 21 dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada salahnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kekurangan di antara kelompok kami dari segi video, materi, dan sebagainya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.